mengalami kegalauan atau yang sudah mengalami kesedihan, nanti kita beri tugas dengan baik ya, sehingga kita sehat dan oke. Kita ini ke kepala sekolah telepon ya. Ya. Halo. Oke, telepon. Oke, kita lanjut karena sinyalnya mungkin masih lemot. Ya. Kita lanjut ya. Ya. Jadi seperti apa yang sudah saya sampaikan kemarin, bahwa pertemuan minggu depan kita akan membahas yang namanya daya lenting atau resiliensi. Ya, sebelum kita mulai terlebih dahulu, marilah kita berdoa di dalam hati, berdoa mulai. Amin. Terima kasih ya atas doa yang sudah kalian lakukan. Nanti semoga menjadi kebaikan dalam aktivitas kita di pagi ini ke depannya nanti. Oke? Seperti apa yang sudah saya beritahukan tadi, bahwa kita akan membahas yang namanya daya lenting. Apa sih daya lenting itu? Ada yang sudah tahu? Daya lenting itu merupakan di mana suatu ketahanan kita terhadap permasalahan atau kondisi situasi perasaan di saat ini ya. Nanti kita akan beraktivitas yang berkaitan dengan itu ya. Oke. Sebelum kita memasuki materi layanan mengenai daya lenting, saya ingin mengajak kalian berimajinasi dulu. Pernahkah kalian jalan-jalan ke Malang? Ke alun-alun ke Malang? Pernah ya? Biasanya kalau dari arah Petarungan ke barat itu melewati tanggal 15 enggak? Terus sebelah baratnya ada Toko Cat, ya. Nah dari Toko Cat itu kalian apa yang kalian lihat? Di depannya ada apa? Nah itu balonnya tadi ya. Oke, apa yang kalian amati dari balon yang kayak gini? Lucu, lagi. Lemot. Oh lemas. Nah lemas. Terus apa lagi? Apa? Lentur. Apa lagi? Bergoyang. Pinter sekali semuanya. Berarti sudah bisa berimajinasi dengan baik ya. Apa yang sudah kalian imajinasikan itu sebagai gambaran awal kita membahas mengenai daya lenting atau resiliensi ya. Itu nanti. Sebelum kita setelah kita mengimajinasikan hal tersebut, saya akan membahas tentang tadi yang namanya daya lenting tersebut mengenai aktivitas tertentu. Itu sudah ya, satu ya, gambaran berimajinasi. Kedua, saya ingin membuat kelompok kalian untuk bekerja atau beraktivitas dalam pembelajaran atau dalam layanan ini secara kelompok. Ini dalam satu kelas ada berapa anak? 40, sekitar 40 ya. Dibagi 4 berarti 10-an. Ayo kita berkelompok. Mau di bawah atau mau di atas? Berarti duduknya saling berhadapan. Silakan. Silakan saling berhadapan. Ayo. Kamu ada kesini kan? Ya nggak apa-apa. Yang penting membuat kelompok ya. Kamu kelompok sini, kamu kelompok sana.
tujuan, tapi dipakai sedikit-sedikit aja ya. Oke, yang pertama kalian sudah menerima kartu, lakban, dan dikta. Sekarang saya menyuruh kalian untuk beraktivitas membuat menara setinggi-tingginya. Sampai itunya kurang. Secukupnya ada jatah kartu kalian ya. Membuat menara secukupnya dengan kertas yang sudah kalian terima itu ya. Tapi saya lakukan sebabnya saya kasih fasilitas itu yang mau dipakai yang apa, misalnya harus pakai apa yang pakai, kalau misalnya ada yang tidak pakai terserah ini menyusun menaranya ini sudah ini bawahnya sesuai dengan kemampuan kalian misalkan biar kamu ayo silakan dimulai kalian membangun menara setinggi-tingginya. Oke.
Ayo, waktunya 10 menit lagi.
Sudah semua? Sudah ya? Sudah? Kamu kok belum? Kerjasamanya kurang kompak. Ayo, ikut cepat. Yang lain udah jadi kok. Oke, sambil saya jelaskan kembali ya. Jadi apa yang sudah kalian lakukan, apa yang sudah kalian bangun tersebut itu dengan kerja sama dengan penuh semangat ya. Tapi ketika itu kalian sudah bersemangat membuat sesuatu, membangun sesuatu, tiba-tiba ada angin yang bencana alam. Oke, silakan. Oke, ditaruh dulu. Saya jelaskan. Oke, saya jelaskan kembali ya. Dari aktivitas yang kalian lakukan, ayo kita coba merefleksi. Kita refleksi apa perasaan kalian ketika kalian sudah bersemangat, sudah mati-matian untuk membuat sesuatu, tiba-tiba ada yang merusaknya atau tiba-tiba ada angin kencang yang merobohkan. Gimana perasaan kalian? Kamu gimana perasaan kalian? Cewek, sakit. Kamu mana? Sakit apa lagi? Sakit terus bongkok. Lagi cewek, terus yang berkaitan dengan rasa kekecewaan ya. Oke, dari situ kita bisa belajar. Mencong lah. Ayo semua fokus. Dari situ kita bisa belajar bahwa di hidup kita, hidup manusia itu tidak mungkin akan mulus terus ya. Pasti ada cacian, makian. Ibaratkan kamu dalam kehidupan kalian sehari-hari ada cacian, makian dari orang-orang sekitar ya. Maka dari itu
setiap manusia itu pasti ada yang seperti itu ya, memiliki masalah, memiliki ujian atau berat cobaannya. Maka dari itu kita harus bisa bangkit kembali ya. Setelah bangkit kembali itu bisa mengamankan daya lenting kita atau resiliensi kita ya. Dari situ ada gambaran. Setelah saya jelaskan seperti ini, saya mau bertanya, pernahkah kalian mengalami masalah hidup yang merasa menyakitkan kalian? Itu apa contohnya? Omongan ya, omongan siapa? Omongan tetangga, omongan saudara, teman, bahkan orang-orang yang lebih dekat. Ada bisa menyinggung ya, menyakitkan atau mengecewakan kita ya. Nah, saya jelaskan kembali ya, tujuannya apa? Tujuannya agar kalian memiliki mental baja, mental kuat ya, bahwa omongan itu ini, omongan itu bagaikan batu. Semakin kita pikul di pundak, semakin berat pula kita memikulnya, yang akhirnya membawa kita ke kecapean secara mental. Karena ini omongan ya, bagaikan batu secara mental berat. Tidak peduli dengan omongan orang, itu salah satunya buat menguatkan mental ya. Saya yakin kalian pasti sering mengalami hal-hal semacam itu. Kalau kalian menanggapi semuanya, nanti kalian stres sendiri yang akhirnya merugikan diri sendiri ya. Maka perlu adanya menumbuhkan daya lenting yang seperti tadi saya jelaskan di awal. Itu ya. Setelah itu kalian sudah memahami konsepnya ya, konsepnya ini bahwa membangun daya lenting dengan cara seperti apa, kita aktualisasikan di atau diterapkan di kehidupan baik di rumah, di masyarakat maupun di lingkungan sekolah, kayak gitu ya. Dari sini ada pertanyaan? Atau mungkin ada yang pernah mengalami terus bisa mengatasinya dengan baik? Silakan, ayo berpendapat. Dari sini kalian sudah belajar bahwa konsepnya seperti ini ya. Nanti harus diaplikasikan di kehidupan sehari-hari ya. Tujuannya itu kalian bisa menerapkan di kehidupan sehari-hari, baik di sekolah, di rumah, di lingkungan masyarakat, agar jadi pribadi yang baik atau pribadi yang kuat, memiliki mindset bertumbuh, pola pikir bertumbuh, tahu ya, pola pikir bertumbuh, tidak pola pikir kita memiliki pola pikir bertumbuh. Itu tujuan dari pembelajaran mendalam. Itu ya. Baik, kalau sudah ada pertanyaan lagi karena waktunya sudah cukup ya.